Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan ilmu faraid. Jadi setelah kita mengenal ahli waris, maka dari sini kita akan bisa memahami bahwa selain orang-orang yang sudah kita bahas ini, berarti dia bukan ahli waris. Contoh, misalnya si mayit ini ibunya bernama, ini contoh saja ya. Misalnya ibunya bernama Siti. Tayyib. Kemudian ibunya punya kakak namanya Ali. Lalu punya adik namanya Nina. Nah, berarti Ali itu termasuk pamannya si mayit, ya kan? Nina itu tantenya si mayit. Nah, apakah mereka berdua dapat warisan? Jawabannya tidak dapat warisan. Kenapa? Karena memang tidak ada bagiannya. Mereka bukan ahli waris. Baik. Jadi yang tidak termasuk dalam ahli waris yang sudah kita bahas ini, berarti dia tidak dapat warisan. Lalu bagaimana seandainya si mayit ini dia sejak kecil dirawat oleh saudari ibunya? Ya, misalnya namanya Ayu. Nah, berarti si Ayu ini termasuk tantenya siapa? Mayit. Jadi tantenya si mayit, ya kan? Dan dia sudah merawat si mayit ini sejak kecil. Lalu bagaimana dengan nasib si Ayu? Apakah dia dapat warisan? Jawabannya tidak. Dia tidak boleh dapat warisan karena dia bukan ahli waris. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah si mayit memberikan wasiat kepada tantenya ini. Jadi supaya Ayu itu dapat warisan, ya, tantenya dari jalur ibu atau bahkan tante dari jalur ayah, ya, karena tante itu bukan ahli waris. Yang jadi ahli waris itu hanya paman. Paman itu pun hanya dari jalur ayah, ya, bukan dari jalur ibu. Nah, bagaimana supaya si tante itu ataupun anggota keluarga yang lain, ya, misalnya cucu dari sini, cucu dari jalur sini, ya, misalnya dia sangat disayangi oleh si mayit, ya, mereka sangat disayangi oleh si mayit. Nah, bagaimana agar mereka dapat warisan saat si mayit itu meninggal? Jawabannya adalah memang tidak boleh dapat warisan, tapi boleh dapat wasiat. Ya, jadi mereka mendapatkan wasiat. Wasiat, apa itu wasiat? Wasiat itu adalah perpindahan atau pemindahan kepemilikan harta benda yang berlaku ketika si pemilik pertama meninggal. Apa maknanya? Misalnya si mayit ini namanya Ahmad misalnya. Lalu dia sejak kecil dirawat, ya, diasuh atau dibesarkan oleh siapa? Oleh Ayu ini. Ya, tantenya yang bernama Ayu. Maka sebelum dia meninggal harusnya dia berwasiat, ya, bahwa kalau saya meninggal nanti tante saya yang bernama Ayu ini dapat wasiat sekian. Oke. Jadi dia dapat sekian dari harta peninggalan saya. Seperti itu. Itu namanya wasiat. Berarti saat si mayit ini, ya, dia masih hidup, tadi dia belum meninggal, maka harta tersebut masih milik dia. Kapan berubah menjadi milik Ayu? Ketika dia sudah wafat, ya. Ketika si mayit tadi dia sudah wafat. Baik. Itu namanya wasiat. Namun wasiat ada syaratnya. Syarat wasiat adalah yang pertama, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Misalnya si mayit meninggalkan harta 900 juta, maka maksimal yang boleh diwasiatkan adalah 300 juta.
Karena sepertiga dari 900 juta adalah 300 gitu. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Baik. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi tidak boleh ini si mayit kemudian dia mengatakan bahwa anak saya yang laki-laki, ya, saya sangat sayang kepadanya. Maka kalau saya meninggal, selain dia dapat warisan, dia juga dapat wasiat mobil begitu. Jadi mobil yang sering saya gunakan itu akan jatuh ke tangan anak laki-laki saya. Nah, itu tidak boleh. Karena ahli waris dia dapat warisan. Sementara yang bukan ahli waris tapi masih kerabat dekat, dia boleh mendapat wasiat, ya. Jadi itu syarat yang kedua, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Setelah ini kita akan mulai masuk ke bagian masing-masing ahli waris. Nah, sebelum kita masuk ke bagian masing-masing ahli waris, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa ini ahli waris ada banyak kan. Jadi ahli waris ini lumayan banyak ini jumlahnya. Tapi ingat bahwa tidak semuanya dapat warisan. Jadi ketika pembagian nanti tidak semuanya dapat warisan. Memang dia ahli waris tapi belum tentu dapat. Karena ada nanti ahli waris yang mahjub, yang dihalangi oleh ahli waris yang lain. Ya. Tapi meskipun demikian, ada ahli waris terdekat yang pasti dapat. Kalau ada pembagian warisan, maka pasti mereka dapat warisan. Ada 5. Yang mana saja? Ini ahli waris yang pasti dapat warisan. Baik. Jadi ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Nah, mereka itu pasti dapat warisan. Ya. Tidak mungkin tidak dapat. Jadi ini 5 ahli waris yang pasti dapat. Ya, mereka tidak mungkin tidak dapat warisan dan mereka tidak mungkin dihalangi oleh ahli waris yang lain. Bahkan di antara 5 ahli waris ini, jadi saya beri tanda ya, ahli waris yang pasti dapat nih. 1 ayah, 2 ibu, 3 suami atau istri. Kemudian yang keempat anak laki-laki. Dan yang kelima anak perempuan. Ya, ini ahli waris yang pasti dapat warisan. Nah, pasti dapat. Baik. Mereka ini pasti dapat warisan. Dan mereka tidak mungkin dihalangi oleh orang lain. Bahkan di antara mereka ini, di antara 5 ahli waris ini, ada yang kehadiran mereka menghalangi ahli waris yang lain. Itu siapa? Ayah dan anak laki-laki. Jadi nomor 1 dan nomor 4. Kalau ada ayah dan ada anak laki-laki, maka semua ahli waris yang sebelah sini, yang berwarna hijau, itu dihalangi. Mereka tidak dapat warisan. Saya ulangi. Kalau ada ayah dan anak laki-laki, ya, jadi ayah dan anak laki-laki. Kalau mereka ada ketika mayit meninggal, lalu mereka ini masih ada, ayah si mayit atau anak laki-lakinya si mayit masih ada, maka semua yang berwarna hijau di sebelah sini tidak dapat warisan. Paman kandung dan keturunannya, paman seayah dan keturunannya, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki dan keturunannya, saudara perempuan, ya, saudara seayah perempuan dan saudara seayah laki-laki dan keturunannya. Mereka semuanya terhalang, ya. Jadi saya beri tanda di sini. Set. Terhalang oleh ayah dan
anak, maaf, laki-laki. Jadi mereka terhalang oleh ayah dan anak laki-laki. Baik, ini sebelum kita masuk ke pembagian warisan atau bagian masing-masing ahli waris. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang kurang difahami maka boleh ditanyakan di grup. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.